Oke, balik lagi di Hype Talks Volume 2 presented by Oppo and Hypebeast. Nah, pada malam hari ini kita memulai sesi kedua kita untuk membahas Do What You Love, Love What You Do yang pas banget di bulan penuh cinta ini di Februari. Jadi teman-teman semua, gua senang banget bisa mengundang orang-orang yang inspirasi gua dengan melakukan apa yang mereka cintai untuk hidupnya dan mungkin bisa jadi inspirasi juga buat teman-teman semua yang datang di sini pada malam hari ini dan nonton di rumah. Langsung aja tanpa basa-basi kita ajak ke atas panggung atau di atas awan ini ada Deki Sastra. Tepuk tangan semua Deki Sastra dari Raw Type Riot. Ada Marcella Justin. Nah, tepuk tangan buat Marcella Justin. Sama yang terakhir ada Adistra Bimo dari Ranhood. Nah, gue senang banget pada malam hari ini bisa ngobrol-ngobrol sama teman-teman gue yang keren-keren banget. Kayak tadi gue bilang inspirasi gue karena kalian melakukan apa yang kalian cintai dan thriving on it. Dan pasti gue rada-rada iri gitu dan mungkin teman-teman di rumah juga pingin tahu gimana sih kalian memulai ini semua. Jadi mungkin sebelum kita ngomong lebih jauh mengenai doing what you love, bisa perkenalkan diri dulu secara singkat, siapa dan apa sih yang kalian lakuin? Boleh dari Deki dulu. Oke, selamat malam semuanya, terima kasih. Saya menyempatkan di acara yang keren ini dari Bandung. Terima kasih banget untuk Hypebeast, untuk Oppo, untuk mengundang kami. Oke, saya Deki Sastra dari Bandung, owner brand dari Raw Type Riot. Gitu aja sih, ya, terima kasih. Oke, lanjut Kak Marcella. Hai semua, nama saya Marcella Justin. Saya bingung sih sebut pekerjaan saya apa, tapi biasa saya sebutnya multi creative specialist. Saya bekerja di bidang kreatif 360, mengerjakan graphic, interior, branding, dan consulting fashion juga. Gitu. Thank you. Lanjut Kak Distra. Halo semuanya, nama gue Distra, gue suka lari. Kerjaannya mungkin emang lari terus setiap hari. Gue bikin komunitas lari namanya Running Rage. Kalau misalnya ada yang pernah denger Running Rage di sini, sama media lari namanya Ranhood. Nah, boleh nggak cerita dikit nih? Oh sorry, Running Rage gue dulu ikutan. Wih, cuman sekarang gue nggak suka lari itu karena sakit kakinya. Cuman sekarang mungkin ntar Distra, mulai dari Distra nih, mau ceritain lagi karena dia nggak cuman ngejalanin Ranhood dan Running Rage, cuman banyak banget yang dilakuin dan emang semua yang dilakuin tuh tarik lagi ke lari gitu. Dan boleh ceritain nggak tuh awalnya gimana bisa jadi sampai sekarang dan kayaknya selain Ranhood banyak juga tuh yang lo kerjain. Boleh diceritain dikit nggak? Yes, jadi awalnya sebenarnya olahraga yang gue lakuin itu sebenarnya bukan lari. Jadi olahraga yang gue lakuin itu softball. Softball main udah lama, abis itu gue cabut ke luar. Di luar negeri tuh gak ada softball sama sekali. Nyari temen main itu susah, nyari peralatannya juga susah. Sampai akhirnya gue ngeliat banyak banget orang lari waktu itu di Inggris gitu ya. Ini orang ngapain sih lari, kok kayaknya gak ada kerjaan banget gitu kan. Ini tahun berapa nih? Tahun 2011. Oh. 10 hampir berapa? Hampir 12 tahun lalu ya. Ya. Abis itu gue penasaran akhirnya gue coba ngelakuin. Lari pertama gue cuma 300 meter, abis itu gue muntah. Tapi abis itu gue coba lagi lari dan akhirnya kok jadi kayak dopamin gitu, jadi kayak candu. Abis itu gue kayaknya ngerasa kalau lari sendirian tuh kayaknya gak enak banget ya, boring banget gitu. Akhirnya gue bikin komunitas namanya Running Rage, ngajak anak-anak teman-teman gue dulu. Cuman emang pas awal-awal tuh ngajak teman-teman lari tuh susah banget gitu ya, karena lari yuk ngapain gitu ya. Kayak emang gue dihukum apa gimana sih? Akhirnya gue coba cari jalan yang berbeda. Jadi gue ngajak mereka lari tapi caranya dengan masukin subculture-nya lah. Jadi masukin fotografi, masukin desain grafis, masukin musik fashion, juga ya? musik ke lari. Sampai akhirnya kayaknya lari juga gak ngebosenin itu ya.
Ya long story short, Running Rage sekarang masih ada, masih didominasi anak-anak muda, regenerasi tetap ada. Dan kayaknya kalau misalnya lari nggak ada mediumnya, kayak misalnya kan Hypebeast nih, Hypebeast kan fashion atau subculture banget ya. Kalau di lari itu nggak ada dulu medianya. Akhirnya gue bikin media lari namanya Runhood. Yang sampai sekarang juga bisa dibilang media lari paling besar di Indonesia. Gitu. Yes. Lalu akhir tahun lalu temen gue tuh banyak banget yang bilang, Dis gue pengen lari nih, gimana caranya? Kayak tadi lu bilang, gue lari tapi kaki gue sakit gitu. Yeah. Akhirnya gue memberanikan diri untuk ambil sertifikasi coaching. Jadi sekarang bisa dibilang gue ngelatih lari lah. Gitu. Tapi larinya mungkin bukan yang performance banget. Tapi lebih ngegabungin antara running sama mindfulness. Jadi lari dan ada sedikit meditatifnya lah. Jadi One Track Mind tuh itu ya? Iya, nama running coachingnya namanya One Track Mind. Okay. Terus sekarang lu fokusnya di Runhood, Running Rage, One Track Mind, 3 itu berarti ya? 3 itu. Okay. Semua muaranya bisa dibilang kalau ada piramid gitu ya, atasnya itu tetap di lari sih. Apapun yang gue lakuin pasti muaranya ke lari. Jadi yang cinta mati sama lari, oke. Kalau Marcella, nah lu boleh jelasin gak tuh? Tadi multi creative specialist. Itu gimana lu bisa menjadi Marcella Justin yang kita semua kenal seperti sekarang ini tuh gimana prosesnya dan momen lu tahu oh ini yang gue cintain dan ini gue mau lakuin terus. Itu tuh kapan sih ada momen ahanya gak? Sebenarnya kalau dibilang aha momen gak ada spesifik sih. Cuman dari kecil itu, dari benar-benar kecil selalu suka yang udah aneh gitu. Maksudnya kayak beda dari orang lain. Terus kayak contoh paling simpel lah pas SD, terus kayak gue ikut panitia sekolah, terus gue dikasih kaos. Terus habis itu gue gunting lah, terus dimarahin sama guru disuruh pulang ganti yang baru. Karena gue ngerasa kaosnya jelek, jadi gue gunting. Itu pertama kali, maksudnya kayak mungkin dari umur itu memang udah ada kayak kalau ngelihat apa tuh kayak rasanya yang tepat tuh ini. Jadi dari dulu tuh memang landasan gue mulai semua tuh kayak apa ya? Kayak lo lihat sesuatu lo ada feelingnya, ada intuisinya, kalau klik ya udah gitu. Jadi waktu gue mulai nggak pernah sih rencana buat jadi akhirnya multi creative specialist karena biasanya gue kuliahnya fashion communication. Oh oke. Jadi memang kalau akhirnya jadi bermacam-macam itu juga tidak direncanakan. Jadi mulai awalnya tuh kerja pulang ke Indonesia jadi fashion stylist, sempat kerja di brand juga. Terus habis itu mulai dapat project branding. Fashion stylist, branding. Terus? Dan branding tuh memang gue suka kerjain dari pas kuliah. Jadi memang suka grafik dari pas kuliah. Terus habis itu kalau interior recently, jadi 3 tahun belakangan. Jadi interior juga. Interior tuh sebenarnya dari apa ya? Dari waktu intinya tuh gue BM. Awal gue mulai tuh kayak kok gue suka semua hal ya, gimana caranya gue jadi orang yang fokus, kenapa gue suka semua hal, terus gue harus jalanin yang mana, gue bingung. Tapi ternyata setelah dijalanin kayak hidup tuh kayak penuh, menurut gue penuh unexpected mystery, kadang lo cuma perlu jalanin aja gitu, kayak tiba-tiba lo bisa aja kayak oh dapat kesempatan ini, lo lihat kira-kira lo bisa jalanin with your best, terus lo coba jalanin dan ternyata memang lo tahu itu tepat buat lo. Jadi mungkin gue bisa bilang semua karir ini tuh bukan karena gue plan tapi semua kayak a series of fortunate events di hidup gue gitu. Kalau boleh share nih, kan kalau tadi Distra dengan Runhood, Running Rage sama One Track Mind. Kalau Marcella apa sih yang dengan lu sebagai multi creative specialist ada gak sih proyek-proyek yang mungkin kita tahu dan kita oh itu Marcella di belakangnya gitu. Karena gue tuh kayak tiap yang keren-keren ternyata ada Marcella di belakangnya gitu. Nah, boleh share dikit gak sih hal-hal yang jangan yang bikin paling salting dong Dega. Ada gak sih hal-hal yang menurut lu sangat amat memorable dan kayak oh ini salah satu yang membuat gue emang yakin dengan doing what I love sebagai multi creative specialist. Boleh gak share beberapa proyek-proyek kerennya? Susah sih kalau ditanya, maksudnya kayak nggak ada spesifik sih. Maksudnya kalau mau ditanya spesifik apa, nggak ada. Mungkin kayak beberapa yang memorable, misalnya kayak mungkin di mata kalian nih ya, mungkin kayak kalian mikir selalu kayak, oh Marcella maunya pegang project keren doang. Enggak. Gue tuh bisa dibilang apa ya,
Gue selalu merasa tertantang kalau dapat brand yang menurut orang ini tuh nggak ada potensi awalnya. Tapi gue bisa melihat potensi itu. Contoh, mungkin kalian tahu ada Kelly dan Three Monkeys. Itu dasarnya toko di Mangga 2. Itu memorable karena mereka dari Mangga 2 gue bisa bawa mereka ke mall-mall. Itu memorable. Yes. Ada di PIM tuh. Ada di PIM, kalau Kelly ada di PIM GI, ada di MOI, kalau Three Monkeys ada di Ashta, ada di GI, ada di PI, ada di mall-mall PIM juga ada. Jadi itu memorinya kayak rasanya tuh lu jangan lihat hal tuh kayak lu underestimate terus lu gak mau pegang. Kan itu kan melawan idealisme dalam karir ya kalau seniman bilangnya. Tapi gue lihatnya kayak enggak sih, kayak lu gak harus terlalu kayak milih-milih. Menurut gue seniman zaman sekarang tuh bisa balance bisnis dan idealisme. Jadi idealisme lu tetap bisa tertuang di apapun yang lu kerjain. Jadi menurut gue itu yang tuh yang branding berarti. Dua itu branding atau full. Jadi branding, consulting, store interior. Jadi kayak full. Cuma kalau Three Monkeys branding bukan gue gitu. Oke. Ya, kalau yang lain yang memorable apa ya? Toko-toko Pilar memorable, Temple memorable. Pilar di Plaza Indonesia nih. Pilar gue kerjain instalasi. Temple kerjain konsep sama instalasi gitu dan beberapa event. Jadi gitu. semua yang keren-keren. Enggak sih. Dan masuk hypebeast itu biasanya Marcella Justin. Jadi kalian gak usah kaget gitu kalau ada Marcella Justin lagi. Nah, thank you Marcella ceritanya. Kasih. Nah, Deki nih, gue ngelihat Pak Jokowi jaketnya kok jadi keren-keren gitu. Kemarin cuman kotak-kotak doang gitu. Nah, itu tuh ternyata ada lu, boleh ceritain gak sih Road Type Riot awalnya gimana dan bisa jadi kayak sekarang? Sebenarnya Road Type Riot itu 2017 gue mulainya di kos-kosan. Di kos lu? Iya, kos-kosan kampus gue dulu. Jadi gue waktu zaman ngekos itu beres dari kampus gue nggak punya tujuan gitu. Jadi gue nggak punya tujuan. Organik kalau katanya Bang Kandi. Kalau kata anak-anak sekarang organik ya. Gue nggak punya tujuan. So gue rubah settingan kamar kosan yang mungkin 3x4. Setengah itu display, setengah itu tempat tidur gue. Which is ada dispenser, ada anything lah gitu ya. Maksudnya gue cuman bikin beberapa jaket yang memang menurut gue suka. Karena gue senang, basicnya senang di thrifting. Gue basicnya senang di thrifting, awal-awal gue senang di military jacket. And then gue suka benar-benar yang berbau vintage, klasik gitu-gitu. Jadi gue tuh selalu berpikir begitu bahwa ini kayaknya gue bisa bikin jaket deh yang memang karena setiap gue dapetin barang-barang thrifting itu ini selalu bervalue gitu dari harga jual, dari quality, terus dari mungkin dari secara image brandnya juga ini kok second tapi malah makin mahal ya gitu. Itu kayak nge-brainwash gue bahwa lokal nih harus gue coba nih, lokal belum ada nih kayak gini nih. Nah akhirnya dari 2017 gue cuman modal mungkin 5-8 juta bikin 4 jaket. 4 jaket tuh? 4 jaket gitu, 4 desain jaket yang memang basicnya dari ngolah-ngolah dari thrifting itu. Jadi gue benar-benar lihat detail dari thrifting gitu. Terus referensinya military series. Akhirnya gue punya jaket yang varsity itu pada waktu itu. Varsity jacket. Varsity jacket. Nah, gue bikin 4 jaket desain yang isu pertama itu ternyata nyampe sama Bapak Jokowi dan itu benar-benar. Yang pertama 2017 langsung? Ya, jadi gue nggak nyangka bahwa ternyata gue cuma bikin 45 jaket, satu desain tuh 45 jaket. Jadi ada 4 desain kan. Satu desainnya itu 45 jaket, ternyata satu itu nyampe lah ke Bapak. Oh alah. Dan gue benar-benar nggak tahu itu karena waktu itu tuh gue cuman berdua doang gitu kayak yaudahlah ngirim-ngirim aja lah biasa gitu. Gue ada yang mesen gitu. Gue waktu itu tuh inget awal 2018, 2017 itu jual jaket lokal, sekelas lokal 1,3-an lah. Dan itu tuh benar-benar kayak nguji mental sih fase itu tuh kayak ya lu lokal mau kemana harga segitu katanya. Dan lu dari Bandung waktu itu kayaknya nggak ada tuh yang jualnya segitu. Ya itu gue benar-benar diceng-cengin lah istilahnya sama teman-teman yang memang bermain di ranah brand pada waktu itu gitu. Terus kayak ya udah gue berpikir ya udahlah gue cuman pengen muncul dengan sesuatu yang beda aja sama gitu karena
different I think is amazing gitu. Maksudnya benar-benar yaudah gue muncul dengan quality aja gitu. Jadi benar konsen aja dengan 40 piece jaket itu with full bordir, wall. Terus gue udah pakai satu jaket itu pakai 4 teknik jaket ya, chain stitch, towel bordir. Terus benar-benar gue ulik lah gitu. Ternyata nyampe gitu dan itu benar gak nyangka banget. Dan karena gue bikinnya 40 piece lah anggap. Yang benar-benar siap untuk jual. Karena 5 tuh gue, ya the power of marketing yang benar, circle terdekat dulu gitu kan. Yang 40 itu nyampe ke sana, salah satunya, terus 1 bulan kemudian itu bisa dikatakan alhamdulillah sold out. Nah tapi impactnya itu kerasanya pas Bapak pas pakai. Duar gitu. Wah gue udah kayak gimana nih gitu kan, bingung gitu. Padahal baru ya. Iya baru, terus gue juga kayak komit gitu, gue pengen coba komit dengan sama Rota Pride brand gue sendiri kayak yaudah gue karena limited edition gitu, jadi udahlah gak usah repeat, biarin aja orang nyari-nyari ketar-ketir ya. Dan itu vibe-nya pas dipakai Bapak impactnya bener-bener luar biasa pada waktu itu. Dan kata teman-teman gue yang memang Dek, ayolah produksi lagi, lu bikin 1000, lu cuan hari itu kata gue. Gue bilang, enggak, karena gue pengen muncul yang beda gitu. Karena gue dengan komit gue, dengan brand gue pada waktu itu, udahlah jangan repeat. Cek. Nah akhirnya memang gue menahan itu, bukan sosok idealis ya, cuman kayak gue pengen tahu nih kalau gue pengen komit sama brand gue hasilnya kayak gimana gitu. Istilahnya lu emang ini cinta lu sama apa yang lu bikin emang kayak gini nggak bisa diganggu gugat. Iya cinta gue tuh ya udah gini aja gitu. Dan sama nih gue ngelihatnya juga kalau tadi Distra kayak ngapain sih lari, semuanya orang kagak paham gitu lari tahun 2011, cuman lu gigih di situ dan doing what you love sampai sekarang ya jadi sukses. Marcella juga kayak waktu ketemu sama teman-teman yang kayak wah ini kok di Mangga 2 cuman gue bisa melihat potensinya dan against orang-orang mikir apa lu tetap ngelakuin karena lu suka dan jadi kayak Kali Cotton dan Trimangkis sekarang gitu. Terus lu juga dengan lu dipakai sama selain si Bapak sama Yellow Claw juga dan kemarin collab sama Subaru juga ya. Jadi emang intinya kalau lu emang cinta doing what you love itu pasti ada hasilnya dan hasilnya tuh orang pasti paham sendiri deh gitu. Dan collab-collab yang benar gue jalanin sejauh ini tuh yang benar-benar gue cintain sejujurnya gitu. Dan kayak gimana kalian nge-capture what you love dan nge-ekspresiin tuh ngingetin gue sama si Oppo Reno 80 series ini nih, The Portrait Expert. Karena gue ngelihatnya emang penting banget nge-capture what you love gitu. Apalagi kadang kita tuh munculnya what you love tuh organik aja gitu, nggak terencana. Jadi si dia nih, apalagi banyak inspirasi-inspirasi yang muncul malam-malam. Jadi dia tuh yang bagus tuh ada night mode-nya yang bagus banget karena dia 4K night mode gitu. Dan emang dia ada chipset yang emang bagus banget untuk ngasih warna yang lebih vibrant daripada lain-lainnya. Nah, gue emang inspired banget sama kalian dan inspired juga sama Oppo Reno 80 series. Kayaknya daripada gue bacot, mendingan kita langsung selfie aja pakai ini, biar langsung kelihatan gitu loh. Gue mau ngebuktiin ke teman-teman bahwa emang beneran bagus. Sama teman-teman semua juga ya. Thank you semua. Nah, melanjuti tentang cinta, pasti kalian dicintai sama keluarga karena melakukan sesuatu yang lu sukain tuh nggak susah, apalagi di keluarga Asia kayak kita gitu. Gue tuh juga, waduh, nge-convince orang tua gue untuk ngelakuin apa yang gue lakuin susah, dan gue penasaran bagaimana sih kalian bisa struggle-nya, ada gak sih struggle-nya untuk ngeyakinin ke orang tua, iya gue suka lari, iya gue multi kreatif spesialis dan gue bikin jaket tuh, ada gak sih? Boleh mungkin dari Distra dulu. Nah.
gue ngeyakinin orang tua. Sampai sekarang gue belum bisa ngeyakinin orang tua gue juga sih. Nah. Jadi pas dulu awal-awal gue kuliahnya keguruan education. Terus kerjanya ngelatih sama punya medianya tuh juga bukan di print lagi. Bukan kertas. Jadi mungkin orang tua gue ngiranya ini orang ngapain ya gitu. Terus dapat duitnya dari mana ya? Dari lari ya. Sampai akhirnya gue cabut dari rumah, maksudnya ngekos gitu ya, bukan kabur dari rumah. Ya udah, biar nggak ditanya-tanya aja. Karena gue mikirnya ya udahlah, gue buktiin aja, gue ngelakuin, bikin media, bikin komunitas, sampai akhirnya dia bisa ngelihat bahwa oh ternyata apa yang anak gue ngelakuin ini bisa kasih impact ke banyak orang gitu ya. Walaupun sebenarnya sampai sekarang orang tua gue masih pengen gue jadi dosen gitu. Cuman ya udahlah. Biarin aja dia lari, terserah semau dia. Nah, inspiring banget. Jadi emang harus lari terus, cuman jangan lari dari kenyataan dan dari orang tua. Oke, kalau Marcella gimana? Awalnya sih kalau pas mau kuliah, untungnya memang didukung dari awal. Lakinya di situ, tapi pas mau mulai kerja, jadi awalnya tuh gue kerja nggak sengaja. Tadinya gue tuh mau S2, terus akhirnya nggak jadi. Terus stay di sini sampai hari ini. Jadi nggak sengaja awalnya sih dipertanyakan, kamu tuh keluar main-main atau beneran kerja sih gitu. Yeah. Kayak lu tuh awalnya, kamu tuh hangout doang ya atau kayak jalan-jalan gitu. Cuman yang gue memang respect banget dari orang tua gue sampai hari ini adalah they are Asian parents tapi mereka selalu dari kecil, even jadi bisnis pertama gue tuh pas SD. Gue jualan kalung. Wih. Jadi bokap gue udah nemenin gue kayak jualan kalung dari rel Gordon. Wow. Terus jadi bokap gue nemenin tuh ke ITC gitu beli rel Gordon dan dari kecil memang kayak oh ya dia kayak ya udah lu mau coba, lu coba dan tipenya bokap gue yang lumayan kejam. Jadi kayak begitu gue pulang kuliah ya udah kayak you on your own, lu usahain apa yang menurut lu tepat buat lu tapi dia selalu dukung. Gue tahu dia selalu bakal dukung gue cuman itu salah satu motivasi gue sih, maksudnya kayak kerja selain gue cinta kerjaan gue banget, everyday gue masih bangun dan selalu excited walaupun capek, sedih, kesel pasti ada. Cuman gue tahu maksudnya kayak orang tua gue tuh mau yang terbaik buat gue, makanya akhirnya gue ada hari ini gue bisa termotivasi buat kerja karena ya gue memang harus independen gitu. Jadi sekarang yang bikin mungkin mereka juga happy lihat anaknya bisa independen gitu. Iya, dari kalung Gordon jadi masuk mall brand-brandnya. Iya, amin. Keren banget. Ya kalung Gordon itu beneran keren. masih ada Facebooknya. Gue ngebayangin Saya dong. please banget. Kayaknya harus suatu saat dikeluarin tuh Marcella Justin kalung Gordon. Boleh. Please. Nanti gue bikin lagi ya. Yes. Okay. Nah kalau Dek, lu gimana Dek? Lu ini jaket gitu kalau orang tua tuh gimana? Sebenarnya nyokap gue tuh memang bisnis ini loh, dulunya tuh kayak baju-baju muslim gitu loh. Jadi gue selalu disuruh beli bahan atau apa, jadi akhirnya cukup memahami gitu untuk wah kayaknya lucu juga nih kayak baju-baju itu kan banyak pernak-perniknya gitu. So far sih sebenarnya basicnya karena memang senang diproduksi gitu, jadi gue juga belajar lah dari situ. Ternyata serunya produksi itu seperti itu gitu. Jadi akhirnya mungkin ketika benar-benar yang buat ibu gue bangga pada waktu itu adalah karena memang ya pas dipakai oleh Bapak Jokowi lah gitu. Itu udah paling kena lah ke ibu-ibu gitu ya. Yang memang udah sampai nyebar di grup ibu-ibu keluarga kayak gitu udah. Ya harum gitu harum di WAG. Iya bener. Orang tua dan teman-temannya itu iya, kunci udah ternyata. trik ya gitulah. Ya mungkin persepsi orang tua so old school itu cuman kayak ya udah gue udah berhasil nih ngebuktiin gitu dengan karena pada waktu itu gue kuliah memang kondisinya bokap gue udah nggak ada gitu. Jadi benar-benar single banget nih nyokap gue buat ngebiayain gue kuliah gitu, struggle-nya seperti apa. Jadi kayaknya saatnya gue kasih apa tuh balas budi lah ke nyokap gue yang memang waktu itu gue benar-benar ngalamin berdua gitu sama nyokap gitu ya, strugglingnya nguliahin gue gitu pada waktu itu dan akhirnya ya ini saatnya gue. Pasti bangga banget karena edukasi yang dikasih orang tua lu
turun ke lu Ya. dan bener-bener ngeinspirasi orang-orang di seluruh Indonesia. Keren banget. Tepuk tangan buat nyokapnya Deki. Yoi. Thank you. Nah, cuman nih doing what you love kadang nggak gampang juga gitu. Kadang karena kalau udah kita komitmen sama apa yang kita cinta ya kita harus komitmen gitu. Nggak boleh setengah-setengah. Nah, cuman kadang ada tuh mentok-mentoknya. Apalagi buat kita-kita yang kreatif gitu ya. Pernah gak sih ada saat-saat dimana lu mentok dan apa yang ngebikin lu inspired lagi gitu? Ada gak momen-momen itu? Karena mungkin kita masing-masing beda-beda ya cara-caranya keluar dari kalau penulis writer's block gitu ya. Cuman creative block tuh ada gak sih? Ya, mungkin Marcella dulu kali yang paling multi kreatif. Apa ya? Ya pasti lah ya. Itu udah nggak mungkin dipungkiri, ada pasti. Cuman kayak gimana cara menyiasatinya. Awal-awal mungkin waktu mulai kerja masih adjusting. Itu kan kayak kita pas kuliah lah ya. Maksudnya kayak lagi nggak ada ide mentok gimana. Cuman tuh gue memang orangnya mungkin hobi ngayal kali ya. Hobi ngayal dan hobi memperhatikan hal yang benar-benar sehari-hari. Jadi momen favorit gue tuh kalau lagi di mobil, ngelihat di jalanan ada apa. Terus gue bisa aja kayak kepikiran kayak memang gue kayak kok ini lucu ya, atau kayak even kisah hidup gue sendiri, misalnya kayak gue ada kayak hal yang sebenarnya mungkin itu unfortunate buat gue, tapi gue liatnya kayak ini bisa dijadiin dijadiin karya gitu. Yeah. Jadi kayak kalau menyiasati creative block sih sebenarnya seiring berjalan waktu sih, maksudnya kita kan kayak kalau udah kerja tuh ibaratnya nggak kayak mesin juga sih sebenarnya, cuman kayak lo memang harus keep continuing, maksudnya kayak komitmen itu yang lo bilang konsistensi. Yes. Makanya dengan ada konsistensi lo jadi lama-lama lo kayak ya udah kayak lo jalanin aja. Kalau ada hambatan ya lo cari solusi buat cari jalan buat hambatan itu, karena kan ini udah jadi pekerjaan lo dan ini jadi responsibility lo, jadi harus dijalanin aja gitu. Keren banget. Nah kalau Distra nih, karena pasti ada waktu di mana lo nggak bisa lari gitu. Nah, lo apakah harus ada hobi lain nggak sih yang nge-inspire lo untuk kembali lagi menemukan cinta lo ke lari? Atau emang selalu ada tuh cinta ke lari? Kalau lagi bosen lari ya, biasanya gue jalan pagi. Ini mungkin itu lari pelan-pelan berarti kalau jalan. Ini mungkin jadi satu ritual yang mungkin udah gue lakuin satu dekade terakhir. Dimana gue ketika bangun pagi, gue coba sempetin untuk jalan pagi sebelum ngecek HP segala macam, sebelum balas-balas email atau lihat-lihat sosial media. Jadi pikiran tuh masih kosong banget. Ketika lo jalan, kadang-kadang tiba-tiba ada aja tuh inspirasi. Entah ketika lo lihat sesuatu, dan itu akhirnya lo bawa untuk jadi ide buat lo tumpahin ke service, ke produk atau apapun itu gitu. Jadi bener-bener mungkin golden hour-nya jalan pagi jam 5 sampai jam 6 itu jadi momen yang spesial banget buat gue untuk cari inspirasi. Dan banyak tuh ya inspirasi-inspirasi yang ngebangun Runhood dan Running Rich sama One Track Mind tuh dari situ ya, dari pagi-pagi. Jalan pagi sebenarnya. Kalau soalnya kalau lari udah gak bisa mikir gitu kan. Udah mikirnya cuma nafas sama kaki doang. Cuman kalau lo jalan, lo jadi lebih punya waktu untuk mikir lebih. Menarik. Nah kalau Dek, lo gimana Dek? Gue sih sebenarnya punya ritual gitu kalau udah mentok gitu ya, paling gue riding kecil-kecil lah pakai motor. Karena gue seneng motor kan. Gue seneng motor klasik gitu. Lo otomotif banget ya selain jaket banget ya. Ya karena ya itu misalkan jaket itu kan karena dilihat dari kebutuhan motor. Yeah. Maksudnya gue riding nggak mungkin pakai jaket tipis gitu kalau di Bandung gitu ya. Terus kalau riding ini kayaknya gue butuh material yang kesal gitu. Ini tebal cuman nggak selalu tembus ketika hujan gitu kayak gitu. Jadi akhirnya inspirasi itu yang bisa gue rekap gitu menjadi suatu produk gitu. Terus kadang juga ngelihat situasi perjalanan kayak gue terapi aja gitu ngelihat perjalanan, menemukan hal-hal yang baru gitu. Terus gue melihat desain-desain lokal seperti tulisan-tulisan reklame di kampung-kampung kayak gitu itu jadi inspire banget gitu. Jadi kalau misalkan memang udah mentok, gue selalu ngajak teman-teman atau gue agendain touring sih sebenarnya ya, sesimpel itu sih. Tapi kadang juga gue suka nemuin ketika gue di kamar mandi itu bener-bener. Tuh banyak tuh kamar mandi. Itu kamar mandi tuh kayak
ruangan ajaib menurut gue gitu. Sakral ya? Iya, sampai lama gitu, sampai diketok-ketok sama nyokap waktu itu, lu ngapain sih di kamar mandi katanya. Ya benar-benar sambil scrolling enak banget gitu, terus tiba-tiba keluar apa gitu, keluar ide apa gitu, benar-benar itu menurut gue kamar mandi cukup berkontribusi. Oke. Jadi itu tips-tipsnya mentok. Kalau lagi mentok guys, apalagi buat teman-teman di penonton dan di rumah yang nonton, kalau emang lu mau memulai melakukan apa yang lu cintain, apalagi di kreatif ya, temuin cara lu untuk menemukan jalan keluar dari kebuntuan itu. Nah, ini banyak banget nih, pasti teman-teman di sini dan juga teman-teman di rumah yang pingin melakukan apa yang mereka cintai untuk for a living gitu kayak kalian. Nah, tipsnya apa sih kalau kalian bisa ngasih tips nggak? Kalian ini udah menjalankan udah lumayan lama nih. Dan tips dan trik untuk mereka-mereka yang masih mikir-mikir nih, gue ngelakuin gak ya? Gue cinta banget, cuman gue masih 9 to 5 nih, gimana ya? Gitu. Nah, ada tips nggak nih? Nah, ini Marcella nih kayaknya ngangguk-ngangguk tahu nih. Apa tipsnya? Iya. Nomor 1, pakai hati. Kan ngomongnya 2, chill love what you do. Pakai hati lah, kalau udah pakai hati, namanya pakai hati, ada rintangan, ada apa, pasti dilewati. Kedua, lo harus tahu kayak apa ya, mindful. Itu gue menjunjung tinggi banget. Kayak lo harus tahu what you're good at, apa yang lo kurang, apa kelebihan lo, dan lo harus terima itu menurut gue. Mindful towards yourself ya, jadi jangan terlalu nge-push, jangan maksain, tapi emang ya treat yourself kindly juga gitu. Iya, jadi kayak tanya ke diri lo kayak what you're good at, apa yang lo memang kayak bisa jalanin terus, apa yang lo harus stop, apa yang lo harus gas, apa yang lo harus rem. Itu menurut gue penting. Terus yang ketiga, ya udah berserah, let go, pasrah. Ya udah kayak jalanin aja, memang kayak kadang nggak semua hal lo harus plan panjang. Cuma ya deep down, kalau bahasa anak sekarang manifestasi kayak dimanifest aja, kayak maksudnya lo cuma perlu pikir, oh ya mungkin itu bakal jadi sesuatu yang indah kalau begini, tapi gue cukup manifestasi sih, nggak sampai kayak lebay gimana, dan ya udah sisanya tinggal luck, timing, momentum. Menurut gue di hidup ini tuh ya seperti ekosistem lah, semua ada yang bikin faktor kita bisa jadi hari ini, tapi yang paling penting yang 2 pertama sih. Yes, gitu. Inspiring banget. Kasih. Gimana Dek, kalau lu? Gue dulu. Iya, dulu gantian. Oke. Kalau gue sih ngelihatnya, kalau dari sosok tuh benar-benar karena gue sebandung sama Om Dendi gitu ya. Gue bisa dibilang ya nggak sering banget ketemu, cuman beberapa kali main ke kantornya, terus gue riding bareng. Gue tuh kayak ngelihat sosok Om Dendi tuh se-free itu tapi jadi orang sukses gitu. Jadi kayak tadi tuh bahasanya kan selalu ya tenang aja ya, benar-benar emang harus se-flat itu gitu. Karena memang dia udah mencintai di bidangnya. Jadi alhasil jadi ya udah deh, gue coba nih meskipun feel-nya akan berbeda gitu, apa yang dicintai Om Dendi sama dicintai gue gitu. Tetapi sih prinsipnya tetap sama ya, pakai hati, benar sih gitu. Hatinya kalau misalkan kita udah senang sama sesuatu tuh, ya udah lu tulus, ikhlas, jalanin, go. Setuju. Gitu aja sih kalau gue. Yes, sepakat. Nah, kalau Distra gimana Dis? Tips buat yang mau memulai doing what you love. Yang pertama sih tahu dulu ya, apa yang lo suka. Bahkan ketika lo udah tahu pun mungkin ada hal-hal lain yang kira-kira gue juga suka ini. Tapi setelah lo trial and error, akhirnya lo pasti akan nemuin tuh satu tuh. Dan ketika lo udah nemuin satu, coba mulai dulu. Tapi mungkin mulainya nggak harus selalu yang besar kok. Mungkin mulainya dari kecil dulu, pelan-pelan. Kalau di Jepang tuh ada filosofi namanya Kaizen. Jadi mulai perbaikin pelan-pelan. Karena ketika lo udah langsung di depannya terlalu besar, dan lo nggak bisa sustain itu selama 1 tahun, 2 tahun ke depan, buat apa juga gitu kan. Jadi gue selalu believe yang namanya marginal gains. Pelan-pelan tapi akhirnya ntar jadi sebuah legacy gitu. Nah, jadi emang dicicil sedikit demi sedikit, improve terus gitu ya. Setelah tahu apa yang lu cinta gitu. Nah, kebetulan gue ngemikirin tahu yang lu cinta dan nge-capture yang lu cinta, gue jadi keinget nih, Oppo Reno 80 series itu campaign terbarunya namanya Portrait of Love. Jadi
emang ada foto-fotonya nih bisa lu lihat yang di depan galeri Oppo yang di Plaza Indonesia sama yang di Gandaria City. Itu fotografer ternama Vicky Tanzil mengabadikan dengan Oppo Reno 80 series ini ekspresi cinta yang intimate banget gitu. Dan banyak keluarga-keluarga dan karena kita juga tadi gue denger nih ternyata kalian ya nggak susahnya sama keluarga itulah yang mendukung lu dan keeps you going untuk lakuin apa yang lu cinta. Jadi emang ngekspresiin cinta itu tuh harus semudah itu dan emang bisa dibikin mudah banget pakai Oppo Reno 80 series. Kelihatan kayak di foto-foto si Portrait of Love-nya Vicky Tanzil, keren banget semuanya. Teman-teman yang belum lihat, abis ini lihat. Nah sekarang nih, ada gak sih insan-insan kreatif baru yang membuat kalian kayak wah nih gila, keren banget ya karena bisa dibilang teman-teman nih gue udah ngikutin dari lumayan lama gitu. Cuman ya kayak tadi gue bilang sekarang tuh semua zaman instan gitu. Ada aja yang cepet gitu. Ada gak sih yang baru banget tapi emang shows promise gitu. Dan ini nih kayak wah align nih sama kayaknya apa yang gue sukain dari membangun sesuatu gitu. Ada gak sih yang kepikiran dari teman-teman di sini kayak wah ini baru nih. Selain Zodiac ya, Zodiac tuh emang bagus banget sih emang. Mungkin Marcella nih yang referensinya banyak banget. Aduh, lokal. Enggak, ya kalau bisa lokal, kalau nggak kepikiran nggak lokal juga nggak apa-apa. Apa ya? Lokal, brand atau? Apa aja, bisa jadi, bisa jadi brand, bisa jadi seseorang, bisa jadi sebuah lagu gitu. Wah lagu ini gitu. Oh terserah. Ya? Iya boleh. Lagu. Ntar kalau gue bilang kesukaan gue YouTube vlog gimana? Nggak apa-apa, sumpah. Karena gitu. Karena biasanya kalau bikin vlognya pakai Oppo Reno 80 series bagus banget jadinya, warnanya Gue tahu bagus. sih, Yeah. itu clear juga ya. Gimana? Apa ya? Kalau dari dulu gue look up to banget kayak contoh misalnya kayak gue suka banget digital native. Sorry? Walaupun gak baru ya, tapi gue suka digital native. Iya. Ya, dari dulu gue suka. Maybe. Ya, itu gue suka. Kalau brand lokal apa ya yang lagi gue suka lihat banyak sih. Kalau brand lokal benar-benar segambreng banget sih. Yeah. Cuman kalau lu nyebut digital native tuh emang bagus. Itu menurut gue emang mereka doing what they love dan kayak love what they do sama lah kalian bertiga. Jadi emang muncul nama itu tuh make sense banget gitu. Yeah, itu gue suka. Dan buat teman-teman penonton yang di rumah dan yang di sini tuh brand-brandnya mereka dan digital native adalah contoh kalau kalian mau mulai doing what you love and loving what you do. Nah, ada lagi teman-teman? Kalau kepikiran? Kalau gue mungkin ngelihatnya brand yang di bigger picture-nya itu punya impact ke sosial di sampingnya ya, di sekelilingnya. Mungkin 5 tahun terakhir gue selalu ngikutin sebuah event lari. Karena gak jauh-jauh dari lari hidup gue. Jadi ada dua event lari ini di Magelang sama di Bali. Yang dimana ketika mereka mendatangkan pelari itu gak cuman larinya aja. Tapi juga mereka ngebangun komunitas di sekelilingnya gitu. Jadi di tracknya gitu ya? Di tracknya, betul. Jadi kalau kalian ke Magelang atau ke Bali dan itu disusurin sama track larinya itu. Mulai banyak tuh homestay, restoran-restoran. Jadi impact yang mendatangkan banyak orang, event yang mendatangkan banyak orang tapi kasih impact juga ke sosial di sekelilingnya itu menurut gue tujuannya mulia banget sih. Jadi menggabungkan antara bisnis sama social impact. Keren banget. Thank you Distra. Dek? Untuk brand lokal sih sebenarnya banyak banget ya karena gue cukup pernah riset waktu itu tuh kayak di Bandung aja tuh sebulan lahir beratus brand gitu di Bandung. Wah gila. Jadi kayak brand-brand ya anything lah, kalau buat apparel maybe terus kayak brand-brand yang pernak-pernik kayak gitu-gitu benar-benar banyak banget karena dengan sekarang tuh sistem itu kan segala mudah yang tadi lu bilang gitu, ya segala instan dan lain-lain. Tapi tetap gitu, gue sih melihatnya dari perjalanan, benar yang kata Om Dendi tadi bilang, balik lagi gitu. Setiap perjalanan akan mengcapture semua apa yang lu udah pernah buat, apa yang lu udah pernah
hasilkan secara karya lu gitu. Terus lu baru bisa kayak lu baru bisa istilah katanya ngebanggain brand lu ketika lu udah ngumpulin portofolio yang banyak gitu atas hasil karya lu gitu selama perjalanan lu. Tapi gue lihat di sini banyak gitu yang memang brand-brand khususnya di Bandung gitu yang memang rananya tuh dia senang apa ya, mungkin gua lihat tuh memang secara komunitas akan hidup lagi gitu. Mungkin dari masa pandemi itu terus akhirnya bisa ketemu lagi, bikin party-party kecil seperti itu. Ini kayaknya seru-seruan gitu. Tapi sambil jualan produk gitu ya. Mungkin yang dilakukan Bapak Zodiac itu cukup menginspirasi banget buat teman-teman di Bandung dan itu benar-benar hype banget lah di Bandung gitu. Cuman kira-kira siapa nih di Bandung yang bakal nandingin Zodiac? Ada nggak yang baru-baru nih? Kan katanya terinspirasi, biasanya yang terinspirasi lebih ngegas ntar. Ya karena di Bandung tuh semua lagi arahnya ke sana nih yang gue lihat gitu. Biar Pak Indra nih bisa siap-siap gitu. Ya, sebenarnya tetap lah pioner itu nggak akan terkalahkan menurut gue gitu. Tepuk tangan dulu buat Zodiac. Tapi ya malah serunya di situ menurut gue. Ketika Varsity 2017 itu nggak rame dan sekarang rame, ya menurut gue ya seru jadinya gitu. Jadinya tuh kayak ya lu bikin Varsity, gue bikin Varsity, itu kan punya jalurnya masing-masing gitu, karakternya masing-masing. Tapi kan akhirnya jadi rame gitu, happeningnya terbentuk gitu, bukan menjadi kayak lu bikin ini plagiat nih atau enggak. Gue tuh selalu berpikir kayak berarti itu kan yang namanya fashion kan selalu berputar gitu kan. Jadi kayak gue bukan lahir secara brand yang se-original mungkin gitu. Cuman kayak kita bikin trennya ini happening kembali gimana ya caranya gitu. Karena menurut gue tuh tren tuh selalu berputar seperti itu gitu. Dan menurut gue tuh ya di Bandung tuh lagi kayak gitu ya. Lagi kayak gitu ke arah sana. Cuman kayaknya gitu. emang ngelihatnya emang semuanya ini tuh emang lu fokus sama hal itu walaupun ini lagi zaman kayak lagi nggak zaman kayak dari dulu juga Pleasure sebelum jadi Zodiac kayak gitu sebelum semuanya kayak gitu. Distra lari sebelum kayak gitu. Lu mungkin banyak kreatif spesialis, multi kreatif spesialis lain-lainnya setelah lu gitu. Dan pasti udah banyak juga kan yang bikin Varsity dan souvenir jacket gitu. Cuman ya karena mereka ngelakuinnya pas nggak ada yang ngelakuin dan mereka cinta sama itu ya jadinya disinilah kalian gitu. Nah itulah teman-teman penonton. Nah sekarang pasti teman-teman penonton banyak yang mau nanya nih sama mereka juga. Cuman waktunya cuman sedikit jadi cuma ada satu pertanyaan. Nah siapakah teman-teman yang mau nanya? Nih mumpung sebelum balik nih ada yang ke Bandung, ada yang ke berbagai penjuru. Yang paling belakang tuh kayaknya mau nanya. Teman-teman ada yang mau nanya? 5. Nah ini ada yang mau nanya nih. Oh nggak jadi, dikirain mau nanya. Mungkin gue kepikirannya sih, mungkin gue aja kali yang nanya. Nah gue tuh selalu berpikiran putus asa gitu sama apa yang kita lakuin. Karena kadang kalau, ya tadi kayak Kang Dendi, di saat kita nggak ngerencanain, cuman kadang hidup punya rencana lain yang ngebikin kita tuh yang selama ini gue lakuin tuh worth it gak sih? Yang selama ini gue lakuin tuh mempengaruhi gak sih orang-orang di sekitar, bermanfaat gak sih? Nah di masa down itu tuh apa sih tipsnya buat jalan terus? Karena ya tadi mungkin jalan pagi gitu-gitu tuh bisa dilakuin, cuman pasti kalian pernah ketemu atau hampir mempertanyakan lah sama periode-periode itu. Mungkin juga kayak teman-teman FNB pasti pas lagi pandemik ngalamin itu dan banyak juga yang gugur gitu. Cuman ada gak sih tips dan triknya? Dan kira-kira kalau kalian ketemu momen-momen itu apa yang kalian akan lakukan? Nah ini pertanyaannya berat banget ya. Cuman gak apa-apa, pada gak mau nanya sih kalian. Gimana? Siapa? Distra dulu nih kayak yang paling mindful. Kalau lagi stuck biasanya gue nyari ya accountable partner sih. Maksudnya cari teman ngobrol.
mungkin dapat inspirasi baru, motivasi baru gitu ya. Sampai akhirnya gue dapetin moodnya lagi, ya gas lagi gitu. Jadi punya accountable partner, sparring lah ya. Sparring ide, sparring ngobrol segala macam itu penting banget buat gue. Dan komunikasi ya, jadi jangan dipendem sendiri gitu. Karena teman-teman kita nih kita harus sharing gitu. Dan kadang kalau nggak harus sama teman-teman, sama yang profesional juga bisa gitu. Karena ya di saat ini kita kadang bingung juga mau ngomong sama siapa gitu. Itu penting banget. Kalau Marcella gimana? Kalau gue lagi putus asa, satu gue selalu kayak coba inget gimana caranya gue bisa bersyukur. Nah penting tuh. Maksudnya kayak be thankful for what you already given gitu. Kadang kan kita lupa tuh, kita mikirnya yang jeleknya doang, terus lupa kalau kita harus kayak bersyukur gitu. Kayak oh ternyata kita dikasih ini semua karena apa. Dan selalu ingat why we start. Yes. Kalau gue selalu mikir kayak karir menjulang tuh bukan masalah hasil akhir kayak garis finish, tapi adalah prosesnya. Jadi selalu ingat kayak lu mau lakuin apa, dari awal good intention walaupun ada badai, rintangan, topan, kalau lu inget kayak lu memang mulai dari hati, dari good intention itu, ya lu pasti akan punya that spark lagi kayak ketika lu mau nyerah ada kayak percikan spark lagi, lu kayak oke, gue lanjutin lagi karena ini memang dari awal this is what I choose and I need to be committed to my choice. Keren. What you love, do what you love. Yeah. Gimana Dek? Terakhir nih sebelum menutup kita. Oke. Oh nanya. Oh ada mau nanya. Lu? Oke. Boleh ya. Sebenarnya kalau putus asa sih sesimpel gue main aja sih kayak gue main terus sharing, bener. Gue sharing sama orang-orang yang memang apa ya, kayak Om Dendi kayak gitulah gitu ya. Terus kayak bos-bos gue dulu gitu. Karena kan dulu tuh gue baru berani bikin brand itu ketika gue di behind brand itu mungkin 7 tahun lah, kayak brand-brand Union Well Founded seperti itu. Jadi gue dulu tuh belum berani bikin brand pada waktu itu. Cuman gue selalu akhirnya ketika gue keluar dari area itu dan gue bisa cerita sama mereka gitu. Kalau misalkan gue lagi down, gue lagi misalkan ini gimana nih kondisinya, kayak pandemi lah waktu itu gitu kan, benar-benar semua di shutting down gitu, terus bisnis, terus apalagi gue punya tim yang harus digaji pada waktu itu gitu. Jadi memang ya udahlah, gue mikirnya ini semua kena ratanya gitu, imbasnya rata semua. Berarti kan kita start lagi dari nol gitu. Masa sih kita bakal diem terus gitu, terus aja gerak gitu. Gue sih lebih percaya apa kata yang, ya gue ngelihatnya itulah, ngelihatnya di tim-tim gue gitu yang memang dia menggantungkan hidupnya di jualan jualan rotai pada waktu itu gitu. Ya udahlah, jalan aja, hajar. Ya alhamdulillah malahan ya tidak terencana lagi gitu. Bahkan pandemi gue jualan menurut gue paling bagus pada waktu itu gitu. Anehnya tuh gitu. Cuman emang sebenarnya ya itu komunikasi, kita tahu pasti ada orang yang mau bantu kita dan shift perspektif kita di saat kita susah tuh kita harus selalu bisa grateful karena itu nggak semua orang bisa kayak gitu dan itu tuh sebuah skill yang mungkin harus dibangun gitu ya. Nah tadi kayaknya masih ada waktu atau ada pertanyaan lagi? Nah nih Bapak. Oke. Thank you Marcella, Deki, Adistra, insightful banget nih hari ini nih. Do what you love, love what you do. Karena gue percaya banget juga itu gitu ya. Tapi pertanyaan gue hari ini bukan buat kalian bertiga. Buat si MC. Waduh. Jebakan. Soalnya kayaknya sekarang kalau kita lihat nih yang do what you love, love what you do nih kayaknya lo banget Dek. Wah. Coba lo bisa gak ceritain dikit, mereka udah banyak banget nih insight dari mereka nih, apa yang mereka lakuin nih yang mereka seneng. Dari lo apa coba? Kayaknya lo lagi seneng banget nih, do something that you like juga gitu loh. Gue sebenarnya senang banget diajak kesempatan untuk di sini nih sekarang. Karena jujur nih gue belum bobo dari kemarin men. Gue kagak bobo sama sekali. Cuman karena gue tahu bakal ketemu mereka semua di sini, gue semangat banget. Gue minum kopi cuman segini. Cuman emang dari cinta bisa membakar gue jadi bangun lagi dan ngobrol sama kalian semua. Cuman bener gue tuh inspired sama kayak kalian, gue suka ngobrol gitu dan gue extrovert jadi gue
inspired gara-gara ngobrol gitu. Dan di saat gue punya masalah dan gue pendem, gue tuh sulking gitu. Dan ya lu harus tahu lu tuh kayak gimana sebagai orang, dan itu tuh butuh refleksi diri, lu butuh ada temen yang emang ngasih tauin, dan emang itu tuh hal-hal fondasi yang kadang kita kesampingkan dalam membangun bisnis dan juga ngebangun apapun. Cuman itu penting banget tuh fondasi sebenarnya menurut gue. Dan orang mikirnya untung doang. iya, orang mikirnya bisnis aspeknya cuman ada fondasi mental dan juga fondasi kasih sayang yang dibutuhin juga untuk lu keep you going, karena semua nggak cuma pakai otot dan pikiran, pakai hati juga, pakai love, balik lagi semuanya ke love. Jadi emang doing what you do with love tuh penting banget. Dan kalau gue nih love-nya sama creativity, terutama musik sama film. Dan gue senang banget sama inspired, karena ya dalam berkreativitas kita nggak bisa cuman ngambil, oh gue suka musik dengerinnya musik aja dan inspirasi dari musik lagi. Enggak, basi kalau kayak gitu. Emang di saat kita nih sekarang dimana banyak option, banyak pilihan, dan lu tuh bisa lewat begitu aja sama orang-orang, lu harus bener-bener menemukan suara lu sendiri, dan itu ditemuin dengan ngobrol-ngobrol, dengan inspired sama satu sama lain. Dan ya inilah journey tak terencana gue, organik gue dari kayak Kang Dendi untuk membangun apa yang gue bangun. Gue mau bangun apa? Lihat aja nanti. Thank you teman-teman buat udah ngasih kesempatan. Thank you. Hype Talk, Oppo, Hypebeast. Thank you Deki Sastra dari Raw Type Riot. Marcella Justin dari Marcella Justin, Adistra Bimo dari Run Hood, Running Rage, dan One Track Mind. Oke teman-teman, this has been really beautiful. Thank you semua yang udah datang, thank you buat penonton di rumah. Sampai jumpa di Hype Talk selanjutnya.